Selamat sore, Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Oke, ini kita bahas topik pendidikan. Nah, pendidikan ini kan matriknya dasar, ada yang peran nasional, ada peran provinsi, ada peran apa kota dan kabupaten ya. Ini matriknya juga Betul. juga peran-peran dari informal ya. Dulu ada peran-peran dari ibu PKK gitu ya. Nah, sekarang ini pendidikannya gimana kita melihatnya, sinkronisasinya, dan benar nggak anggarannya itu udah benar belum, Bung Firdaus? Nilai yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Ya, pendidikan. Jadi kualitas pendidikan, kualitas manusia, anggaran pendidikan, isu-isu yang menjadi isu-isu pokok di dalam setiap kepemimpinan baik level nasional ataupun juga level pemerintah daerah. Nah, kalau kita membicarakan pendidikan, satu yang harus kita penuhi adalah bagaimana sejak Undang-Undang 3 ya, 2003 ya, Bung Meldi, saya lupa nomor Hmm. berapa, termasuk juga setelah amandemen keempat Undang-Undang Dasar ya, yang mewajibkan bahwa negara harus menyediakan setidaknya dari APBN atau APBD, jadi APBN APBD minimal 20% anggarannya untuk pendidikan. Itu di Hmm. luar untuk gaji dan juga sekolah kedinasan. Nah, nanti kita akan konfirmasi pertanyaan Bung Meldi, apakah dalam beberapa tahun terakhir kita sudah mengalokasikan minimal 20% anggaran pendidikan, baik itu pada yang diletakkan pada pemerintah pusat ataupun juga Hmm. pemerintah daerah. Dan kalau iya, bagaimana? Dan kalau tidak, bagaimana? Kira-kira apa dampak dan konsekuensinya? Jadi ini yang menurut saya juga menarik gitu. Nah, pertama kalau kita bicara dalam level APBD saja, kita lihat gitu ya, dari keseluruhan anggaran pemerintah daerah, itu rata-rata untuk fungsi pendidikan itu sudah dialokasikan antara 26 sampai 29% gitu ya. Jadi hampir hampir mendekati 30%, Bu Meldi, pada kisaran 27% gitu. Termasuk juga jadi 27% ini kurang lebih mencakup juga untuk belanja gaji, tunjangan dan segala macam. Jadi untuk semua jenis-jenis belanja, tidak hanya untuk fungsi pendidikan dalam konteks pelayanan pendidikan. Kemudian kalau kita lihat nilainya gitu dari sekitar 10.000 lebih, itu untuk pendidikan aja di pemerintah daerah itu sudah dialokasikan kurang lebih 2.900-an, jadi 2.900 triliun dari 2011 sampai 2021 realisasinya gitu ya. Sementara kalau kita mau coba gabungkan dengan pemerintah pusat, itu dalam periode yang sama itu ada sekitar hampir 1.500 triliun dari anggaran pemerintah pusat untuk pendidikan, sehingga total dari 2011 sampai 2021 realisasi anggaran pendidikan itu sudah 4.327 triliun. Itu cukup besar, Bung Meldi, begitu ya. Nah, Ya. tapi kalau kita lihat dari topoksi dari tupoksi anggaran secara keseluruhan, apakah dia sudah memenuhi besaran-besaran 20% seperti yang diamanatkan undang-undang atau tidak? Nah, kita coba lihat dari 2001, jadi realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah ya, artinya untuk keseluruhan ya, pusat dan daerah artinya belanja negara untuk pelayanan pendidikan, itu kira-kira berapa? 2011 itu 258 triliun untuk keseluruhan pusat dan daerah, itu 18,4% dari Hmm. alokasi keseluruhan anggaran negara, gitu ya, jadi hanya 18,4%. Hmm. Kemudian agak turun 2006, 2013 itu menjadi 16,4%, itu walaupun dari sisi anggarannya itu lebih dari 300 triliun, tapi dari persentasenya 16,4%. Jadi ini tidak sampai dari 20%. Kemudian agak sedikit naik 2015 menjadi 403 triliun, Bung Meldi. Tapi kalau kita lihat dari proporsinya, komposisinya itu hanya 19,2%. Itu bahkan mengalami sedikit penurunan gitu ya dari sisi komposisi pada tahun-tahun berikutnya gitu ya. Nah, terakhir 2021 itu alokasi realisasi belanja fungsi pendidikan baik pemerintah pusat atau daerah itu 498 triliun gitu, atau 15,8% dari keseluruhan komposisi belanja negara baik pusat atau daerah. Jadi kalau kita katakan amanat 20% itu belum tercapai, Bu Meldi gitu. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti kita akan bedah lebih lanjut kira-kira dari mana tidak tercapainya, pada alokasi-alokasi mana yang tidak tercapainya gitu. Walaupun Hmm. sekali lagi kalau kita lihat terakhir ya, Ibu Sri Mulyani untuk AP belanja negara 2023 itu dikatakan dengan belanja negara yang lebih dari 3 ribuan triliun, itu untuk pendidikan sudah dapat keseluruhan ya, baik pusat atau daerah, gitu yang ditransfer ke daerah itu sekitar 760-an triliun. Sangat besar, Bung Meldi. Sekali Ya. lagi itu baru dari sisi perencanaannya, angan-angannya, rencana belanjanya. Walaupun nanti untuk realisasinya kita harus lihat lagi, kita harus plototin lebih detail lagi. Ya. Ini kita bicara angka ya. Tentunya angka juga penting karena
Kalau nggak ada angka ya tidak ada activity kan, biaya anggaran itu kan Betul. untuk activity. Nah, kadang-kadang kita juga melihat mana yang direct ya, mana yang langsung efeknya, mana yang tidak langsung ya. Misalnya yang tidak langsung tuh yang tadi yang kita sering-sering banget bahas, rapat-rapat lah ini apa segala macam ya. Itu hal yang tidak Ya, langsung memberikan pengaruh kepada kecerdasan bangsa. Nah, juga masalah apa sumber daya manusia dari pendidiknya ini juga bermasalah gitu ya. Kemudian metode-metode pendidikan apa segala macam. Selalu angka-angka untuk pendidikan ini angka-angka yang fisik, yang kelihatan gitu ya, yang bisa diukur gitu ya. Nah, yang tidak terukur ini belum bisa menjadi patokan bagi untuk sebuah anggaran. Nah, gimana kita melihat masalah ini, Bung Firdaus? ya. Sebelum kita berangkat ke angka-angka yang lebih kualitatif ya, yang lebih Hmm. kualitas yang kita coba lihat dulu bedah juga dari angka-angka dari sisi fisik ya, gitu. Karena itu juga melihat karena sedikit banyak akan mempengaruhi kualitas. Nah, dari tadi yang kita katakan dari sekian ribu triliun anggaran pemerintah daerah untuk pendidikan, kalau kita lihat persentasenya gitu ya, itu sebagian besar itu nanti lebih banyak habis untuk belanja pegawai, Bung Meldi. Jadi kalau kita katakan dari sekitar, contoh misalnya untuk provinsi ya, dari 33% dianggarkan untuk pendidikan, itu 13% itu untuk pegawai, Ya. belanja pegawai, guru dan segala macam. Barang jasa 5,6%, 3,8% untuk belanja modal, mungkin sarana fisik, bangku dan segala macam. Lainnya tenaga honorer, kemudian jasa transport segala macam, BBM, listrik itu 11%. Gitu. Nah, bahkan yang agak lebih besar gitu ya untuk belanja pegawainya pada level kabupaten. Jadi dari 25,6% anggaran fungsi pendidikannya Bu Meldi, itu 18% itu dihabiskan untuk belanja pegawai pada level kabupaten. Artinya apa? Yang dikejar itu hanya untuk bayar gaji guru aja dulu, begitu. Sementara untuk modalnya hanya 3%. Belanja lainnya itu hanya 0,1%. Jadi ini yang saya katakan tadi punya implikasi kepada kualitas. Sementara yang agak sedikit baik misalnya untuk belanja apa namanya barang jasanya gitu ya. Kota juga relatif lebih baik dari kabupaten gitu ya. Jadi barang jasanya hampir 5%, modalnya 3% gitu ya. Tapi untuk belanja pegawainya juga cukup tinggi. Jadi dari 24,9% belanja fungsi pendidikan tingkat kota, itu untuk pegawainya 16,6%. Gitu. Jadi lebih dari setengah anggaran-anggaran fungsi pendidikan ini lari untuk belanja-belanja pegawai atau ASN-nya gitu. Sementara untuk modal barang dan jasa gitu. Bahkan kalau kita mau coba detail ya, memilih kebetulan saya juga melakukan monitoring PBJ ya, pengadaan barang dan jasa secara real time gitu ya, termasuk untuk belanja-belanja lewat e-katalog. Pemerintah pusat itu banyak mengintervensi pendidikan melalui skema-skema DAK. DAK itu mandatori 5% gitu ya. Dan kemudian sayangnya pemerintah daerah itu banyak belanja-belanja untuk DAK pendidikannya untuk sarana prasarana yang notabene itu tidak berguna, tanda kutip ya. Mungkin berguna sebentar tapi tidak. Contoh misalnya untuk belanja-belanja alat edukasi canggih, misalnya smartphone atau apa ya, komputer Chrome yang dulu banyak ketika kita awal COVID gitu ya. Dan itu banyak sekali dibelanjakan gitu. Walaupun spek atau kualitasnya kita tidak tahu gitu, tapi anggarannya bisa puluhan miliar atau ratusan miliar untuk satu entitas provinsi, kabupaten, kota. Dan itu hanya dipakai sebentar karena butuh pendukung yang lain kan, sarana internet, kemampuan guru, kemampuan apa namanya bahan ajar dan segala macam. Jadi saya melihat banyak dari belanja-belanja, terutama yang di skema-skema DAK ini, itu efektivitas efisiensinya sangat rendah. Artinya apa? Kita lebih banyak unsur pemborosannya gitu. Dan kalau dilihat lebih lanjut, maka ini punya implikasi kepada kualitas ya. Jadi kita hanya memenuhi dalam konteks pendidikan itu hanya memenuhi jam pelajaran dari pagi sampai siang. Tapi dari sisi kurikulum, kemudian membangun sarana prasarana gitu ya, termasuk juga memberikan kepastian belajar mengajar dengan tenang kepada guru, itu juga masih terbatas. Sehingga wajar kalau kita lihat dari sisi kualitas pendidikan kita masih tergopoh-gopoh. Walaupun dari sisi misalnya lama harapan sekolah gitu itu semakin tinggi gitu ya, lebih dari sudah, artinya untuk jenjang pendidikan menengah itu sudah terlampaui gitu ya, lama harapan sekolahnya gitu ya. Tapi untuk kualitasnya kita juga masih terbatas. Walaupun dari sisi yang lebih luas ya kita lihat ya ada program-program Kartu Indonesia Pintar, beasiswa apa, Dikti sekarang apa ya, banyak sekali namanya program-program beasiswa atau insentif buat keluarga yang tidak mampu. Tapi itu baru mencakup sebagian kecil saja. Sebagian besarnya masih tertinggal, masih perlu intervensi, masih perlu kebijakan yang lebih realistik, yang lebih konsisten.
begitu. Ya, misalnya kita juga punya masalah sama dengan masalah kesehatan tadi adalah masalah aksesibilitas, masalah daerah tertinggal, daerah yang terisolir itu juga masalah. Dan seringkali guru di daerah tersebut cuma satu, kelasnya 6 gitu ya, itu juga problem. Iya, Atau guru-guru honorer gitu itu juga masih tahun berisiko. 80-an begitu. Ya, dan gimana kita melihatnya ini, Bung Firdaus? Betul, jadi keterbatasan guru daerah terpencil, guru tidak susah tidak mau dideploy daerah terpencil. Ya siapa yang mau mengajar di sana gitu, cuma mengajar sendiri 6 kelas, kemudian juga gajinya dirapel 3 bulan sekali. Nah pertama memang yang harus kita lakukan adalah intervensi untuk alokasi budgetnya. Dan saya lihat tadi kenapa kalau kita lihat secara keseluruhan yang Bu Meldi ya, jadi kita harus jujur akui selama realisasi 2011 sampai realisasi 2021, mandatory spending 20% untuk fungsi pendidikan itu tidak tercapai, baik yang berasal dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Ya, Nah, terutama ini tidak tercapai karena pemerintah daerah tidak punya cukup anggaran untuk menambal dana transfer dari pusat atau dari Kementerian Pendidikan agar akumulatifnya menjadi 20%. Jadi ya, soal pertama adalah bagaimana pemerintah daerah yang punya keterbatasan fiskal juga bisa memberikan kue untuk posisi pendidikan yang lebih tinggi. Ya, bagaimana kalau pendapatannya masih tergantung pusat dana transfer gitu ya, pendapatan asli daerah tidak berkembang gitu ya, ya, pendapatan asli daerah, pajak daerah dan segala macam itu tidak digenjot, itu jadi soal menurut saya. Jadi kalau kita ingin memperkuat kualitas, kemudian meratakan aksesibilitas, ya mau tidak mau sarana prasarana diperbanyak gitu ya. Sarana prasarana bisa diperbanyak jika ada intervensi anggaran yang cukup. Nah, anggaran yang cukup bisa dilakukan jika pendapatannya menaik, kemudian efisiensi di belanja-belanja lain. Jadi kalau belanja-belanja lain masih banyak yang boros, yang tidak efektif, banyak yang disimpangkan, ya otomatis jatah untuk pendidikan atau jatah untuk kesehatan berkurang. Jadi ini relevansinya dengan tata kelola, dengan anti korupsi, dengan optimalisasi pelayanan publik, Bung Meldi. Jadi ya, kita mulainya dari mana? Saya pikir sih yang paling gampang ya, kalau secara awam saya katakan, perkuat penganggarannya. Bagaimana memperkuat anggaran? Optimalkan pendapatan belanja, optimalkan pendapatan, kemudian efisienkan, efektifkan belanjanya. Jadi belanja-belanja yang tidak perlu dikurangi, tunjangan-tunjangan yang apa namanya, yang pemborosan, yang relatif poya-poya, yang tidak tepat sasaran itu dikurangi, sehingga kita bisa pure alokasikan untuk investasi manusia, pendidikan, dan kesehatan. iya. Ini alokasi juga, Bung Firdaus ya. Misalnya untuk usia dini itu alokasinya kan nggak sebesar yang lain-lain ya. Padahal dia krusial kan usia dini ini harus dididik dengan benar gitu, Bung Firdaus, supaya anak-anak Betul, ya anak usia dini ini tertib kalau dia ngantri atau dia punya aptitude yang bagus ya, etisnya bagus, orangnya baik dari segi moral atau dari segi perilaku gitu ya. Nah ini bagaimana pemerintah? Selama ini saya lihat PAUD ini kan swasta ya, nggak ada yang negeri. Kalau ada negeri PAUD kan bisa dikelola oleh pemerintah dengan menaruh pegawai-pegawai dia di PAUD-PAUD gitu, Bung Firdaus. betul. Walaupun di Jakarta sudah ada beberapa PAUD yang skemanya Pemda ya. Hmm. Dan betul, saya lihat juga artinya bagaimana kita policy atau intervensi pendidikan kita. Nah, tadi Bu Meldi katakan untuk PAUD atau pendidikan dini. Kalau tidak salah, dari psikologi ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau salah, nanti tolong dikoreksi. Bahwa 95% pertumbuhan otak manusia itu terjadi pada usia sampai 5 tahun. Jadi usia-usia dini. Begitu. Kalau tidak salah ya Bu Meldi ya. Ya, Artinya apa? Pembentukan nilai karakter, kemudian saraf-saraf kecerdasan, saraf-saraf inovasi itu pada usia-usia awal. Nah, pertanyaannya kalau kita bicara usia awal, balita, batita, PAUD gitu ya, kita punya persoalan stunting, kita punya kekurangan gizi. Satu itu. Kemudian yang kedua, kita juga punya persoalan dari sarana prasarana untuk membangun kreativitas. PAUD kita tidak diberikan apa namanya alokasi yang baik gitu ya. Anggaran-anggaran untuk pendidikan dasar itu tidak diberikan secara memadai. Bahkan pendidikan dasar itu seolah-olah ditinggalkan. Itu nomor 3 setelah pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Jadi dasar itu kualitasnya yang paling buruk kalau menurut saya. Padahal kan dasar itu membentuk karakter ya. Jadi kalau Bu Meldi katakan tadi, bagaimana orang mengantri, bagaimana orang menghormati orang tua, bagaimana menghormati pengetahuan, menghormati apa namanya kesopan santunan, keberagaman, itu ditanamkannya sejak dini. Sayangnya kita tidak mengalokasikan cukup untuk itu. Jadi ya, satu tadi kalau kita bicara dari sisi polisi anggarannya harus dibenahi untuk lebih pada pada apa namanya pendidikan kesehatan. Kemudian yang kedua sisi kualitasnya, intensinya. Jadi kalau kita bicara intensinya kita lebih banyak
memperkuat di basic-basic pendidikan dasar. Jadi ketika usia dini, ketika pendidikan PAUD, TK, atau di SD ya, Bung Meldi ya, karena itu menjadi fondasi orang untuk membentuk karakter dan segala macam. Makanya gitu, reward untuk pengajar PAUD, reward untuk pengajar ini saya pikir juga harus ditingkatkan. Di samping kuantitas ya. Jadi kalau satu guru SD mengajar 6 kelas gitu ya, 200 murid ya, apa yang diajarkan hanya sekedar menulis membaca saja, tapi yang lainnya terbatas. Tapi kalau kita berikan orang yang paling paham pendidikan, aspek pedagoginya paling baik, seperti di Finland ya, Bung Medi ya, gitu. Jadi sekolah dasar atau sekolah menengah itu menjadi arena bermain. Nah, kita jadikan pendidikan itu sebagai sarana bermain. Walaupun sekali lagi saya bukan atau kita bukan ahli pendidikan yang belum, tapi harapan kita pengen seperti itu, begitu. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.